Pemirsa, setelah artis Bella Saphira melancarkan gugatannya terhadap pihak Unilever beberapa waktu lalu, Kamis 18 Oktober kemarin gugatan artis Bella Saphira itu disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pertama kalinya. Bella menggugat PT Unilever yang mengontraknya sebagai bintang iklan sabun Lux. Setelah kontraknya selesai pada bulan Februari lalu dan tidak diperpanjang lagi, ternyata Bella menemukan gambarnya dalam billboard masih terpampang di salah satu jalan di kota. Lalu bagaimana Ulfa menanggapi berita yang mengatakan kalau saat ini perkawinan keduanya itu tengah berada di ujung perceraian? Biarin aja lah gosip. Aku juga menghormati gosipnya temen-temen kok gimana pun jadinya. Kalaupun dibilang iya, juga aku memang pisah. Maksudnya pisah ranjang ya. Pisah ranjang ditekenin lagi. Pisah ranjang, pisah benua. Jadi memang tidak sama-sama. Dia kerja di sana, aku juga kerja di sini. Itu aja. Tapi kalaupun ada gosip itu, biarin deh, nggak apa-apa. Apakah Ulfa tidak berniat untuk ikut suami tinggal di Belanda atau mungkin sebaliknya? Sebelum menikah kita juga udah punya komitmen bahwa kita akan sama-sama. Aku cuman kasih tahu bahwa kondisinya mungkin sekarang adalah situasi itu aja. Tidak ada masalah apa-apa, tidak ada, nggak ada sama sekali. Kita baik-baik aja, cuman karena situasi aja itu. Lama hidup terpisah, apakah tidak takut akan godaan selama hidup sendiri? Untungnya gue nggak ini sih ya, nggak terlalu begitu karena apa? Tibuk, pulang jam 10 malam tidur, udah. Gue juga nggak suka dugem-dugem gitu deh. Lalu bagaimana dengan frekuensi pertemuan? Apakah Ulfa sering mengunjungi kelas di Belanda? Kemarin sempat mau ke sana pas bertepatan peristiwa WTC. Jadi aku batalin tiba-tiba aja karena kan kalau ngelewatin itu kan ngelewatin Afghanistan, melewatin Islamabad gitu. Jadi agak-agak sedikit worried ya. Akhirnya gue cancel kelas yang ke sini. 3 bulan adalah waktu yang cukup lama untuk hidup sendiri. Lalu bagaimana dengan kehidupan suami istri? Apakah Ulfa tidak kangen? Melalui mimpi. Melalui mimpi itu doang. Udah lebih dari 3 bulan soalnya. Jadi gue ya pasrah aja lah. Pasrah aja. Pemirsa, sekarang kita simak sejumlah berita singkat dari para selebriti. Semuanya itu terangkum dalam Galeri Selebriti sore ini. Pemirsa, belakangan ini aktor Dede Yusuf cukup sibuk dengan aktivitasnya. Selain sebagai produser untuk rumah produksinya, putra kedua artis Rahayu Effendi ini juga sibuk menjadi pemain sinetron dan pembawa acara di berbagai tempat. Dengan kesibukannya itu tidak heran jika Dede punya masalah dalam pembagian waktu. Gara-gara sulit membagi waktu itulah Dede Yusuf nyaris bermasalah dengan pekerjaannya sebagai pembawa acara. Waktu itu saya pernah ada sebuah event, ada show, di mana show itu akan dihadiri oleh pada saat itu Ibu Wapres ya, Ibu Megawati waktu itu ya, presiden sekarang ini. Pas saya mesti datang jam berapa itu, jam 6 saya mesti ada di sana ya. Macet kena, biasa di Jakarta apa sih yang nggak macet gitu ya. Jadi benar-benar saya sampai di tempat itu jam 7 kurang 5 menit lagi sebelum Ibu Wapres datang gitu. Wah, gelagapan sama protokolnya apa segala macam. Tapi akhirnya alhamdulillah lancar-lancar aja gitu. Ada pula berita dari Dewi Huges. Saat posisinya sebagai pembawa acara Angin Malam di RCTI digantikan oleh artis Peggy Melati Sukma, banyak yang mengatakan kalau Huges akan mengikuti suaminya yang bekerja di Papua. Kabarnya, Huges akan melakukan program untuk punya anak. Dan sepertinya harapan Huges untuk punya momongan akan segera terwujud. Karena belakangan Huges merasakan ada sesuatu yang lain dalam rahimnya. Udah belakangan ini rasa-rasanya udah mulai ada getaran-getaran, gue seneng deh. Jadi gue agak norak kalau ada getar gitu, gue telepon laki gue, ya nggak sih, gue agak ngerasa ada getar-getar gitu. Minggu kali ya masih ya, mengingat laki gue pulang juga hitungannya masih minggu gitu, nggak mungkin dong tiba-tiba gue jadi nggak ada laki gue di sini gitu. Tapi moga-moga jadi ya. Berita lain yang tidak kalah menarik pemirsa datang dari mantan model dan para pragawati lama yang mengadakan reuni dalam sebuah fashion show di Hotel Regent 3 Oktober lalu. Hadir dalam acara itu antara lain Ira Duati, Auk Murad, dan Lulu Dewayanti. Di masa jayanya, Ira, Auk, dan Lulu merupakan pragawati papan atas.
Meski jarang tampil di atas catwalk, mereka tidak canggung dan tetap percaya diri berjalan di atas panggung malam itu. Saking cintanya dengan dunia modeling, ternyata setelah tidak lagi aktif di catwalk, mereka tetap memilih pekerjaan yang tidak jauh dari panggung busana. Bahwa saya udah 12 tahun saya desain sepatu. Ya berarti kegiatan sehari-hari saya memang saya mendesain sepatu, saya punya usaha sendiri, kemudian saya punya rumah produksi sendiri. Saya mengajar modeling ya. Kemudian seminggu sekali tuh di hari Sabtu ada acara di TV swasta sebagai presenter. Kemudian untuk fashion sebenarnya lebih banyak sebagai MC atau voice over. Kalau aku sibuk di look modeling seperti yang sekarang ini, aku baru menyelesaikan show tunggalnya Andra Sutisno. Kebetulan kita ngurusin dari A sampai Z, di undangan, dari pers, dari pokoknya panggung sampai dan lain-lain. He's on his knees before he's on his feet. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, setelah artis Bella Saphira melancarkan gugatannya terhadap pihak Unilever beberapa waktu lalu, Kamis 18 Oktober kemarin gugatan artis Bella Saphira itu disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pertama kalinya. Bella menggugat PT Unilever yang mengontraknya sebagai bintang iklan sabun Lux. Setelah kontraknya selesai pada bulan Februari lalu dan tidak diperpanjang lagi, ternyata Bella menemukan gambarnya dalam billboard masih terpampang di salah satu jalan di kota Bandung pada bulan April. Atas kelalaian pihak PT Unilever itu, Bella merasa dirugikan dan kemudian melancarkan gugatannya ke pihak Unilever. Berdasarkan gugatan itulah akhirnya pada hari Kamis kemarin Bella Saphira yang didampingi kuasa hukumnya SMS Panggabean SH berhadapan dengan pihak Unilever di persidangan. Dalam persidangan itu Bella menggugat ganti rugi pihak PT Unilever untuk kerugian material 120 juta rupiah, sementara untuk immaterial senilai 1 miliar rupiah. Namun di dalam jalannya persidangan, hakim menawarkan agar Bella dan PT Unilever menempuh jalan damai. Apakah Bella menerima tawaran damai itu? Kalau dari niat saya pribadi terlihat jelas sesuai fakta. Tadi Pak Hakim bertanya langsung kepada saya dan saya menjawab saya bersedia. Tentu saja kuasa hukum saya pun berpendapat yang sama dan punya niat yang sama. Jadi ya saat ini mungkin kita tunggu action dari mereka gitu. Dan bagaimana pula dengan sikap pihak PT Unilever Indonesia atas tawaran untuk menempuh jalan damai itu? Berikut keterangan Rafiq Sungkar SH dan Haryon Sinaga SH, pengacara yang mewakili pihak Unilever. Itu kita akan lihat itu gimana perkembangan selanjutnya. Kita belum bisa untuk ngomong lebih jelas itu gimana nantinya mengenai upaya damai ini. Kita terbuka untuk damai karena mereka yang menggugat kan gitu kan. Kita terbuka selalu untuk damai. Bella menggugat kelalaian PT Unilever dalam mencabut billboard iklan atas dirinya yang terpasang dalam billboard di sebuah jalan di Bandung, Jawa Barat. Dalam hal itu Bella merasa dirugikan. Bagaimanakah pihak Unilever menanggapi gugatan Bella itu? Secara garis besar kita bisa bilang ya, pemasangan billboard itu sama sekali tidak melanggar dari kontrak yang sudah ditandatangani antara Bella dan Unilever, AdForce dan Image Model semua ya. Itu sesuai dengan yang diatur dengan kontrak. Kelalaian mungkin keterlambatan ada tapi sama sekali tidak melanggar dari perjanjian. Dalam kasus itu, Bella menuntut ganti rugi senilai 1 miliar rupiah untuk kerugian immaterial. Sebenarnya atas dasar apakah angka sebesar itu ditemukan? Ada satu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan saya sebagai model, entah apapun juga ya yang kita bisa masukkan dalam kriteria pelanggaran hukum lah ya, jelas itu tentu saja seperti misalnya di sini contohnya pemasangan salah satu materi iklan yang menyangkut pemasangan wajah saya, itu kan promosi ya, dia otomatis harus bayar perpanjangan sesuai dengan perjanjian kita di awal gitu. Perjanjiannya adalah senilai 140 juta rupiah itu, tapi kenyataannya kan dengan jelas-jelas tanpa izin, just pick up a phone call, telepon Bella sekali aja untuk tanya aja tidak gitu. Dan bagaimana pula pihak Unilever menanggapi jumlah ganti rugi yang diajukan oleh Bella? Itu hak dia sih menuntut dia itu ya. Ya terserah nanti hakim memutuskan apa kan mengenai itu. Ya seperti kami bilang tadi kan kita masih memeriksa berkas berkenaan dengan semuanya masalah ini gitu. Ya, kita masih belum bisa memberikan komentar lebih jauh mengenai itu gitu. Jika memang Bella bersedia menerima tawaran damai,
Kira-kira berapakah nilai kerugian yang akan diminta oleh Bella terhadap Unilever? Belum bisa karena kita belum dengar penawaran dari mereka itu bagaimana gitu. Kalau 50% gimana? Waduh, saya belum bisa ngomong deh. Belum bisa ngomong. Sejak awal mengajukan tuntutan, Bella merasa yakin akan memenangkan gugatan itu. Jika memang demikian, lantas mengapa Bella bersedia menerima tawaran damai pihak Unilever? Itu kan niat baik dari kita. Kita kan udah jelas bahwa ini nggak ada permusuhan.